Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gus, yang jauh dari Cepu, dari Cepu, Jawa Tengah, Kabupaten Blora. Ini juga sama Gus, masalah pribadi. Ya, mungkin juga akan jadi pelajaran yang lainnya juga. Semoga bermanfaat. Kebetulan saya ini calon wakil DPR di tingkat Jawa Tengah provinsi Gus. Cuma ada beberapa kendala yang saya minta petunjuk. Jadi ada beberapa peristiwa sebelum pencalonan saya itu saya sudah melakukan umroh di tentunya di Baitullah. Alhamdulillah setelah itu Gus ada banyak peristiwa karena saya mungkin doanya terlalu kebablasan di Makkah. Saya minta di derajat saya ditinggikan oleh Allah. Ternyata apa yang terjadi Gus? Ujian datang, harta saya habis dengan begitu saja, mobil juga hilang begitu saja, bisnis selalu ketipu hingga ratusan juta hilang. Dan yang terakhir, orang yang saya kasih dipanggil oleh Allah. Jadi harta hilang, dipanggil dalam arti mati, meninggal ya. Jadi sekarang sudah 1 tahunnya istri Gus. Dan alhamdulillah saya ditinggali anak 4 orang. Karena ada kewajiban atau karena nafsu atau karena ujian ini yang saya tanyakan di sini. Kebetulan saya dicaleg sama dengan P3 ini Gus. Kebetulan saya juga pengurus wakil sekretaris di DC Kabupaten Blora. Di satu sisi itu tugas kewajiban karena saya ingin mengangkat partai P3 karena dari pesan dari Mbak Maimun untuk memperjuangkan P3. Tapi dari satu sisi ini modal sudah mulai habis, sehingga waktu itu setelah istri tidak ada itu seperti memang nyawa hilang separuh Gus. Keinginan apapun tidak ada, sehingga alhamdulillah tanpa saya ada teknik untuk mengecilkan perut, kecil sendiri Gus. Karena gratis turun berat saya 8 kilo. Jadi tanpa menghindari makanan yang goreng-goreng berkurang sendiri Gus. Dan alhamdulillah sekarang sudah pulih. Dan karena rahmatnya Allah 2 bulan terakhir ini saya tanpa kerja Gus, tapi sudah menerima gaji 100.000 per hari tanpa kerja apapun. Uangnya ditransfer ke rekening saya. Dan ada peristiwa yang sangat aneh sekali. Ketika itu saya ada kasus di kepolisian, harus melakukan denda karena waktu itu saya ikut biro travel umroh Gus. Jadi saya menjalankan travel umroh itu setiap hari saya itu bisa mendapatkan pendapatan 10 juta sampai 20 juta per hari. Sehingga waktu itu saya ya alhamdulillah uang dengan mudah saya dapatkan. Tapi begitu seterusnya ketika saya umroh itu pun bonus Gus, mobil pun bonus. Akhirnya diambil oleh Allah semuanya. Dan saya izin sama istri, enggak apa-apa Pak, yang penting kita sehat. Ternyata dalam perjalanannya istri saya diambil oleh Allah, artinya meninggal dunia. Dan ini sangat terpukul sekali, bertubi-tubi ada apa ini kan gitu. Padahal waktu itu terus terang Gus ya, saya baru mengikuti Thariqah Sadiliyah. Jadi setelah kejadian itu beruntun sekali. Tapi yang sangat luar biasa ketika itu saya lakukan apa yang diajarkan di Thariqah itu, saya pasrah karena sudah ada nggak teman Gus. Tidak ada teman, tidak ada saudara, tidak ada siapa-siapa ketika kita sudah hubungan namanya dengan hukum. Mereka ditelepon semuanya tidak ada, sehingga saya tidak punya siapa-siapa. Disitulah saya hadirkan bahwa Allah yang ada dengan saya. Saya harus mengganti pagi itu 90 juta kalau tidak masuk penjara. Tapi dengan izin Allah jam 8 pagi ternyata uang sudah ditransfer oleh Kapolres sebanyak 180 juta padahal saya nggak kenal Kapolres. Jadi mereka sudah mencabut cabutannya karena mereka sudah ditransfer oleh Kapolres yang saya tidak kenal Kapolres. Yang ini yang saya herankan, kejadian-kejadian ini yang sangat luar biasa. Nah ini di sini saya masih ada kewajiban yang saya laksanakan, yaitu untuk pencalekan Gus. Baiknya gimana? Saya lanjutkan apa saya diam saja? Yang seperti Gus bilang tadi, diam saja. Kalau saya diam harusnya saya pikir apa Gus? Mungkin ada hal-hal yang perlu dibicarakan kepada saya atau ilmu, sehingga apa yang bisa saya lakukan dengan kejadian ini. Dan mungkin ini apa yang terjadi pada diri saya berkenaan dengan kejadian yang sangat begini Gus. Terima kasih Gus atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sungguh merugi bagi seseorang ketika dia berpikir atau memikirkan tentang kesuksesan dunia sementara hatinya lalai kesuksesan akhirat. Qad khosiral ladzina kadzabu biliqaillah. Sungguh sengsara, sungguh merugi orang-orang yang dalam hatinya berbicara tentang kesuksesan duniawiyah sementara dia lalai dengan kesuksesan ukhrawiyah. Apa kesuksesan ukhrawiyah? Bertemu Allah. Memang Bapak Ibu, apa yang kusampaikan ilmu ajaran tauhid itu mayoritas yang menolak itu menengah ke atas. Menengah ke atas, baik alimnya maupun sugiye ataupun pangkate. Sudah bersyukurlah panjenengan pada Allah ketika Anda dijatuhkan Allah seperti ini. Jenengan matur suwun nang Allah, sebab tatkala Anda tidak jatuhkan seperti ini tentang kesuksesan dunia Anda, nggak mungkin Anda sampai ke Jaya Baru. Iya, itu hitungan Allah. Nggak mungkin jenengan akan masuk di dalam Thariqah Sadiliyah. Lah gitu toh? Udahlah, jatuhnya kita di dalam pailit itu sebetulnya kita harus bersyukur pada Allah, karena dengan begitu maka mudah hati kita sadar untuk kembali pada Allah. Yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, apakah ku lanjutkan ini? Silahkan kau lanjutkan dengan catatan peganglah akhlak ilahiyah, monggo. Tapi jangan pernah kau lanjutkan manakala hati jenengan tidak memegang akhlak ilahiyah. Saya mengatakan seperti ini karena aku sayang sama kamu. Bahasa manusia, bahasa Allah, karena Allah meletakkan irodahnya terhadap Anda untuk mencalonkan Anda dan diperintahkan untuk berakhlak ilahiyah. Itu bentuk sayangnya Allah dari sifat rohim terhadap panjenengan. Nek jenengan gatekno mesti enak, mesti enak, gak kadek gak enak. Silakan dilanjutkan dengan catatan akhlak ilahiyah jenengan asto, jenengan bawa. Kapan-kapan Gusti Allah itu akan membuka pintunya kefahaman. Kefahaman maksudnya ya apa? Filman'i, di dalam masalah ada apa Gusti Allah kok mencegah? Mata kapan-kapan fataha buka sopo Allah, buka babal fahmi ing lawange kefahaman filman'i ing dalem masalah nolaknya Allah dari keinginan Anda. Artinya apa? Dikatakan buka kefahaman ini. Iya, apabila Gusti Allah itu tidak mencegah, menolak, hatiku tambah jauh pada Allah. Sudah bener ditolak perminta aku, makanya so aku gak wani jaluk gak udan gak wani, wis meneng ae, meneng ae, bah kok udani, bah kok udani, wis meneng ae bah. Dene udan secara syariat ya geblake mbing nae wis. Sing mburi gak trimo, Gus golek pawang. Karepmu. Aku tak ngombe kopi ae.
Ayo, kopi rasa kopi Pak iki. Kopi rasa kopi. Ora enek gulane balas. Nah. Kopi asli bener. Cari arek sing ana njaba yo gak sedep Gus dikira kok aneh kan legi-legine Dedek. Ngerti arek-arek iki. Kak kata entekno. Tak umani we. Jikalau hatimu sudah paham tentang masalah penolakan Allah, ada fathu huwa ainul ato, maka jadilah kau hamba yang penuh dengan kemakrifatan pada Allah. Yo iku namanya Anda mendapatkan anugerah. Berarti di dalam rahasianya ditolak itu ada kesuksesan rohaniahmu, yaitu bertemu Allah. Tergantung jenengan pilih yang mana sakarep sampean. Milih diudani monggo, milih njaluk gak udan nggih monggo. Cuman kalau saya boleh berpesan, silahkan kui jaluk gak udan. Alasan syariat ben nyaman waktu besok tanggal 6 itu, tapi tolong janganlah itu menjadikan hatimu tambah jauh pada Allah. Jangan. Jadikanlah justru itu sebagai kendaraanmu untuk bertemu Allah. Tentunya Anda wajib untuk berakhlak ilahiyah. Beres. Man arada dunya fa'alaihi biilmin wa man aradal akhirah ya fa'alaihi biilmin wa man aradahuma ya fa'alaihima biilmin. Jikalau kau ingin sukses kedua-duanya, tetap nganggo akhlak, nganggo ilmu. Dengan ilmu itulah akan membentuk jasmaniamu akhlak istimaiyah. Dengan ilmu itulah akan membentuk, nah ini ilmu ini beda. Yang kedua tentang akhirat, tentang ruhaniyah. Dengan ilmu itulah akan membentuk ruhaniyahmu berakhlak ilahiyah. Keterangane mung kuwi. Wis. Urusan jaruk lagu suk tanggal 6 sak karepmu, sak kapoke. Ya. Tapi ono batese lho ya. Jam 12 selesai. Nah, jam 12 selesai. Artinya silahkan selesai jam 9, jam 10 monggo. Tapi batasnya paling lama jam 12. Paham nggih? Sing ahli biduan, ahli nyanyi silahkan. Ikut nyanyi silahkan. Monggo. Nun, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Itu apa yang bisa kami sampaikan terkait masalah penolakan dan pemberian dari Allah. Kau yang sudah membawa ilmu dhahir batin, itu tadi buah dari ilmu keduanya itu akan membentuk karakter hati dan jasad masing-masing. Jikalau kau memang ada satu keinginan, silahkan apapun yang keinginan terjadi, tapi tolong akhlak ilahiyah pegang teguh dalam dirimu. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Gus, di surga itu tidak ada matahari dan bulan, tapi sangat padang sekali.
padangnya surga itu bisa mengalahkan padangnya dunia. Padangnya surga itu warnanya putih, bersih, rasanya sejuk, asri, nikmat, langgeng untuk selama-lamanya. Sedangkan di dunia ini ada matahari dan bulan, warnanya kuning dan sangat panas sekali. Yang saya tanyakan ialah, dari manakah padangnya surga itu kok bisa mengalahkan padangnya dunia? Bagaimana menurut hakikatnya? Demikian Gus penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada jagatnya jasmani yang disebut muhadoroh ini, yang disebut alam dunia ini. Ikut jagatnya jasmani. Allah membuat satu cara bagaimana jagatnya jasmani itu menjadi terang. Allah mendatangkan cahaya sinar matahari itu terhadap dunia ini. Kalau malam Allah mendatangkan cahaya lewat listrik yang digerakkan, apakah PLTU, PLTA, apa mana? PLTG, TD, diesel, terserah. Cahaya yang bersifatkan jasmani ini bila mana terlalu voltasenya, ukurannya terlalu tinggi, pasti panas. Dengan cahaya itu maka dunia akan menjadi terang, dengan catatan mata dhahiriyah yang disebut ainul basyariyah itu tidak buta. Jadi harus ada kaitannya mata yang tidak buta dengan datangnya cahaya. Itu harus sinkron. Mata tidak buta, cahaya itu enggak datang, tetap gelap. Anda melek, apa bahasa Indonesia ini melek? Buta buka mata. Melek oyo opo matamu? Loh, bahasa Indonesia toh? Walaupun sampak melek sak terbang, kalau cahaya itu enggak datang, tetap enggak kelihatan, tetap gelap. Jadi harus sinkron antara ain mata dengan nur. Nur cahaya, mata penglihatan itu harus sinkron. Udah. Dan ini cahaya terbatas. Lah yang ditanyakan itu adalah cahaya yang ada di surga. Mana itu? Buka di dalam surah An-Nur ayat 35. Dan itulah Bapak Ibu yang sering saya sampaikan terkait proses kejadian wa inna ilahi rojiun, si salik bisa meraih derajat yang paling tinggi di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, yaitu kemakrifatan. Ini di sini. Kitab bahasa Jawa
bicara tentang roh, ya, atau nyawa. Nyawa iku bahasa Jawa. Sundanya apa Sunda? Ada orang Sunda? Madura? Ada Madura? Apa? Nyabek. Nyabek. Tak tulisin nyabek. Nyabek. Pateni H. Nyabe. Oke, nyabe. Iku bahasa Madura. Mungkin bahasa lainnya Inggris apa? Nggak ada yang tahu? Nggak ada orang Inggris di sini? Oke. Bahasa Lampung? Ada orang Lampung? Nyawo. Nggih, leres. Wis. Apapun bahasa yang Anda paham, jangan menjadikan persoalan. Sama semuanya. Umat Islam identik bahasa Quran, kita ngomong ruh. Oke, ruh. Udah. Di dalam nyawa, di dalam roh, di dalam nyabe, ya. Ya. Itu ada namanya rasa. Bahasa Maduranya rasa, rasa, S-nya 2. Oke, S-nya 2, rasa. Bahasa Quran adalah imanul kham. Iman yang benar. Kata Rasul, iman yang benar adalah anta budallaha ka'annaka taroh. Iman yang sudah sampai pada ihsan. Ihsan itu benar. Bagaimana definisinya ihsan? Ketika Anda melaksanakan apapun, hatimu seakan-akan bisa melihat Allah. Yang Allah iku di dalam dan di luar dirimu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, jikalau hambaku tanya tentang keberadaan aku, katakan inni qaribun, sesungguhnya aku ini dekat tanpa senggolan. Bingung iki orang-orang yang belum masuk di dalam dino tauhid, dekat ning rasenggolan. Endi ya? Waqala aidon, aku lebih dekat dari urat nadi. Waqala aidon, aku di dalam, di luar, di awal dan di akhir. Tambah ndas ngeluh. Mangkane suk Ramadan sing ndase sik ngelu melu dasar tauhid sesuk. Ramadan bulan apa? Maret ya? Bulan 3, bulan Maret. Sing ndase sik ngelu niku lho Pak ya. Sing bingung iki lho. Bingung. Wis anjur aku ikut to.
nggak bisa di majelis lewat live rapopo. Aku kalau ke majelis iku yo gak penak tagus wong aku tokoh ya, aku alim engko ketok wong mendano aku berguru wong sing nom kok sampean umur kowe 70. Iya lewat live ae rapopo. Wis. Kita akan merasa seakan-akan bisa melihat Allah ketika melakukan apapun, apakah beribadah secara syar'i atau di luar ibadah secara syar'i, iku karena jenengan sudah membawa kunci adzikru bisiril, kuncinya di situ. Lu estu. Sehingga kalau boleh saya katakan, siapapun kita bertorikoh berpuluhan tahun, kalau jenengan belum memegang itu, belum ihsan imanmu, belum. Hati kita masih mancal-mancal. Tatkala meminta tidak dikabul, pasti mancal-mancal. Tahu mancal-mancal ya? Berontak. Nggak bisa ketika saat kita beribadah atau melakukan apapun, hati itu sambung ning urip. Hati langsung sambung datang Allah yang melakukan, nggak bisa. Karena apa? Karena hati kita masih terkuasai oleh hawa nafsu. Di situ persoalannya. Makanya barang siapa saat hatinya sudah memegang zikir tersebut dan mengumandangkan di setiap saat dan waktu, maka pasti iki gak ngomong insyaallah aku. Pasti Allah akan menyalakan, mendatangkan namanya nur ma'rifat atau cahaya. Sehingga boleh saya katakan sak jerone rasa iku ana cahaya. Di dalam imanul haq itu ada nur ma'rifat. Imanul haq akan muncul manakala Anda itu sudah melaksanakan zikir tersebut. Falya'mal amalan sholihan, kata Allah di dalam Al-Quran. Lakukan itu, lakukan. Karena itu persyaratan nomor satu Anda bisa sampai padaku, kata Allah, untuk bertemu aku. Persyaratan lakukan. Kalau ada perintah dan zuhutogui dengan laku zikir ini, udah laksanakan. Itu toh yang disebut atiullaha wa atiur rasul. Jadi padange iku, padange surga, yo hatimu iku lho surga. Bukan surga yang dituding sesuk nek wis bongkok, ya. Kalau sudah mati dan kita akan menghadapi hari kiamat, terus menghadapi hari hisab, perhitungan, lah disitulah kita akan berjalan menuju surga atau menuju neraka. Lah di situ surga. Pak, mohon maaf, Anda itu bukan anak kecil lagi. Ojo gelem nek dibujui. Anda itu tidak TK lagi sekarang. Kalau membahas tentang masalah al-jannah, an-nar, surga dan neraka, itu sudah terjadi di dalam diri Anda sendiri. Miturut kacamata hakikat. Hatimu akan menjadi terang benderang tatkala ada cahaya makrifat di situ. Lah Gusti Allah
Tuhan itu akan memberikan cahaya makrifat itu terhadap hatimu orang yang dikehendaki saja. An-Nur 35. Nurun ala nurin, utawi cahaya iku ala nurin, di atas cahaya. Berarti nggih padange swarga iku mang, padange atimu. Itulah nur makrifat. Iku yahdillahu, cahaya itu akan diberikan oleh Allah sebagai petunjuk, linurihi, untuk memadangi, menerangi jagate hati man terhadap orang yasa yang dikehendaki oleh Allah. Surgamu akan nyoto dalam dirimu manakala kau ini mengikuti garis lurus ini. Inilah hamba yang dikehendaki. Berarti hamba yang selalu mengumandangkan dzikir sirul asrar. Cahayanya semakin kuat, makin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Linurihi, untuk menyinari hatimu. Dengan cahaya itulah maka jagate hatimu yang asalnya itu gelap terhadap Allah, maka menjadi terang. Apa sebab? Allah sudah katakan dalam satu ayat, bagi orang yang dikehendaki ini, oleh karena orang ini menjadikan Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Al-Baqarah 257. Oleh karena mereka ini hatinya menjadikan Allah sebagai penolong, sebagai imam. Dikatakan sebagai penolong bagaimana? Hatimu sudah tidak pernah ada iman selain Allah dalam hal apapun. Hal apapun. Hatimu selalu beriman, yang berperan hanyalah Allah. Maksudnya Allah, laisa kamislihi syai'un ini. Hanya itu. Maka yukhrijuhum, Allah akan mengeluarkan dirimu minadz-dzulumat, yang asalnya dari gelap terhadap Allah, ila nur, menjadi terang nyata atas Allahnya. Yang tadinya di mana sih Allah kok dekat, kemana tolah toleh, saiki wis gak tolah toleh. Is nek wis ketemu kono kuno, berarti jenengan sudah dikatakan makrifat pada Allah. Tinggal Anda untuk memperluas volume kemakrifatan itu dengan cara selalu berzikir. Di dalam cahaya atau nur makrifat ini ada urip. Bahasa Madurani urip Odi. Ngene ya tulisannya. Bener ah? Oh, Odi. Wis. Inilah yang kumaksud secara Islam syariat disebut Allah. Secara umum disebut Tuhan atau Rob, Tuhan. Inilah Bapak Ibu proses perjalanan sirruh ini sampai pada Allah. Harus lewati ini. Otomatis sebelum Anda muncul, mohon maaf, namanya rasa ini atau imanul haq,
pasti sebelumnya itu didatangkan ilmu tauhid. Dengan ilmu akhirnya jenengan paham, dengan kepahaman jenengan mengamalkan, baru diletakkan namanya ihsan atau imanul haq. Wis berkembang, akhirnya cahaya Allah didatangkan, seret. Akhirnya ketemulah Allah. Loh, perjalanan ini loh sak kedepe meripat. Tidak 40 dino. Apalagi puluhan itu kalau sudah biasa. Kalau belum terbiasa, membek-membek. Ngerti membek-membek? Cara sepeda itu berut, ini loh. Berbet kapilatornya. Nggak apa-apa. Itu proses kita awal memang seperti itu. Sebab Allah katakan, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Kemakrifatan yang kau poreh, yang kau dapatkan, anugerah yang paling mulia, itu datangnya tidak bim salabim. Susah-susah dulu, soro dulu. Bahasa hikam birriyadhati wal adhkar. Harus tekun riyadhah, harus tekun zikir. Riyadhah ya secara fisik jenengan salah satu diantaranya ya sing gelek luwe weteng mau. Ojo kok gedhekno tangkimu. Ana Pak tangki sing Masya Allah iki lho meteng apa anu, meteng kok gak lahiran ngono. Ini orang laki-laki ya, orang laki-laki saya. Cara mudah Anda untuk ngempeskan weteng, gak usah sampean kasih obat-obat. Kalau mau, makanlah serba digodok. Makanlah makanan yang serba digodok, tapi rasanya kayak telek. Karena sudah terbiasa kita makan enak goreng-gorengan. Satu. Terus kalau malam jangan pernah makan. Jikalau makan, minum air. Tangkimu kula iso susut. Tangkimu, wetengmu iku lho, tangkimu iku lho. Akhirnya merapat-merapat, apalagi kau ikuti dengan wis cara ngomong fitness ya wis ketuweken Pak sampean engko sing merengkeli weteng tok. Fitness sing merengkel wetenge tok. Wis cukup kita. Nek digoreng kenaan kok mlebu maneh ngono. Digodhog tapi membikin badan sehat. Yes. Sekarang kula sudah hampir 2 minggu terbiasa. Makanya arek-arek biasa, kopi lu kan gula nih melekine lah ngono. Gak percaya kok sosropen. Pun. Bapak Ibu, jadi cahaya surga itu maksudnya hati jenengan. Dinyalakan oleh Allah nur makrifat tadi. Itu tanpa batas Pak. Jagatnya ruhaniyah tanpa batas. Di dunia terbatas Pak. Ruhaniyah tidak terbatas. Dan manakala cahaya makrifat satu beras rice, satu apa kalau bahasa Madura beras itu Pak? Beres. Nah, pokoknya jaglur deres ya. Satu menir. Anaknya beras itu menir, itu ditaruh di dunia langsung cahaya matahari surup. Artinya surup bukannya tidak bersinar, tetap bersinar, cuma dikatakan surup kalah bercahaya, kalah benter. Itu sebetulnya isyarah juga. Artinya apa Pak? Orang satu yang bermakrifat dibanding orang sedunia triliunan, ya, triliunan orang yang tidak bermakrifat sak dunia sholat bareng jamaah, mohon maaf
secara hakikat konteksnya. Sholat subuh mana ya? Itu dengan orang satu yang bermakrifat sendiri. Ini yang berbobot. Karena apa? Karena dia betul-betul menyembah terhadap siapa yang disembah. Betul-betul menghadap terhadap Allahnya. Anak sing sak dunya mang triliunan orang, Allahu Akbar. Wes kau watah isine. Selain Allah itu banyak. Apalagi ada kebimbangan. Subhanallah. Bon. Jadi Bapak, yang namanya cahaya itu datangnya dari hidup, dari Allah yang sengaja Allah kasihkan terhadap hamba yang dikehendaki. Hamba yang dikehendaki adalah hamba yang sudah memegang sirul asrar. Langsung atau tidak langsung mendapatkan sirul asrar, dialah. Maksudnya tidak langsung Anda mendapatkan dari satu dari si A, terus diajarkan terhadap jenengan. Secara langsung Allah langsung membisiki kamu atau mendidik kamu tentang sirul asrar. Sama, artinya sama. Bon, ada lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe tanglet Gus, masalah pribadi nggih. Kula kan nggak ada anak 3 Gus. Sing alit niku diadopsi kali derek. Sampun wonten umur 1,5 tahun niku sedo. Lah teng Al-Qur'an niku kan sampun dijelaskan nek wonten lari alit dereng akil balik terus sedo, benjing teng akhirat niku saged mbantu tiyang sepuhe. Lah sing kula tangletaken niku napa tiyang sepuh angkate niku benjing nggih saged dibantu teng akhirat mriku. Terus kaping kalih kula nggak ada rencang Gus, sampun nggak ada bojo. Lah niki napa nggih? Rencang laki-laki perempuan? Perempuan. Pun nggak ada bojo. Sampun nggak ada bojo. Lah niki nggak ada hubungan kali bojone tiang. Oh ngaten. Nah posisine kok saged wonten hubungan ngoten niku niki rencang kula kan mantun napa nggih rame lah masalah keluarga, ekonomi wonten mawon lah pokoknya masalah niku. Lah terus sakniki niku kepingin leren Gus, ya napa niku carane? Maksudnya leren gak hubungan ambek yang lintu. Nggih. Oh ngaten. Nggih pun ngaten mawon Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang benar Rasulullah sampun bersabda, anak kecil kita yang meninggal sebelum akil balik besok itu bisa menolong orang tuanya. Iki bahasa kinayah, bahasa sanepan, artinya sesungguhnya yang bisa menolong hanyalah Allah. Yang diizinkan terhadap anak tersebut dikarenakan anak tersebut keadaannya hati ruhnya iku fitrah. Sama dengan solihin, sama dengan orang-orang yang hatinya sudah apa solih di mata Allah, sudah makrifat pada Allah. Sama. Bukan perkaranya si anak secara mutlak iku mau yang menolong, bukan, tetapi Allah. Sama dengan ini loh Pak, apa ini? Senestelo Pak, melon. Iki mau tak pangan legi. Bukan melon makhluk ini yang mendatangkan rasa legi, bukan. Tetapi oleh karena di sini ada Allah di dalamnya, disitulah akhirnya bisa muncul rasa. Jadi
Allah mewasilahkan lewat melon, akhirnya melon seakan-akan terkesan bisa mendatangkan rasa manis. Nggak percaya? Innaka sak temeni siro Muhammad makhluk. Ini makhluk. Kopi makhluk. Delondongi muklason makhluk. Semuanya makhluk. Ikulah tahdiman ahbabta. Tidak bisa mendatangkan manis, ini nggak bisa. Kopi tidak bisa mendatangkan rasa legi, manis, pahit, nggak bisa. Terus siapa ya Rasul yang bisa mendatangkan atau memberikan petunjuk? Wong bukan sampean. Siapa? Walakinallaha, lan tetapi ni utawi Allah iku yahdi kang bisa memberikan petunjuk alaman ing atase wong yasau kang den karepake sapa man. Tetapi akan tetapi hanya Allah yang bisa memberikan petunjuk atau rasa-rasa itu terhadap hamba yang dikehendaki. Siapa hamba yang dikehendaki? Melon. Ya. Akhirnya datang rasa manis. Kopi gak mungkin manis. Kopi dijadikan Allah sebagai wasilah, diizini Allah supaya membawa rasa pahit. Muhammad Rasulullah diizini Allah untuk membawa petunjuk, tetapi bukan sebetulnya Muhammad mutlak bisa memberikan petunjuk. Ngene kok sih gak paham. Mudoai gregeten aku. Nek dibanding keterangan Mas saya dulu, mohon maaf loh ya, aku gak banding-banding no. Mengapa beliau tutupi sirul asrar? Bahkan sampai sekarang masih banyak di antara Mas saya gak berani. Yang kita anggap beliau itu sudah sampai, belum berani. Jadi bukan perkaranya berani atau tidak berani sekarang. Perkaranya adalah Allah mengizinkan atau tidak, begitu loh. Siapapun Anda kalau diizinkan pasti berani, pasti nggak akan ditutup-tutupi. Sebab ayatnya walau karihal musyrikun, walaupun di tengah-tengah orang yang membenci, dia tidak akan pernah takut dengan bencian orang lain. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi betul secara syariat seakan-akan anak itu yang menolong. Makanya sing dia anak kecil kalau sudah meninggal itu laksana celenganmu, gitu loh ya. Tapi bukan berarti jenengan dia anak kecil langsung ditekak dipeluntir ndase. Ndak, dengan sewajarnya lah secara syariat pun. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya untuk menyudahi hubungan? Wis nek nganut aku kata Allah, maka mesti itu terjadi, akan hatimu tidak akan bercinta terhadapnya. Bagaimana caranya? Wis nek kuwi durung, kalau Anda belum menerima dinu tauhid, ngaji sik ya, ngaji dasaran tauhid iki, mumpung ini Ramadan mau datang. Nek kesuwen ngenteni Ramadan, kasih 10 bab untuk dasar. Setelah itu Anda fokus di dalam dzikir sirul asrar. Cintamu nanti akan beralih pada Allah, tidak akan bercinta pada selain Allah. Apalagi Anda sudah sampai ke ainul basyirah, hakul basyirah, gendeng-gendeng
pasti hatimu gendeng pada Allah. Artinya gila hatimu pada Allah. Apa orang pada umumnya bersukaria tentang masalah kehidupan dunia, Anda nggak akan pernah mau. Walaupun jasadmu itu bersukaria dengan kesenangan dunia, rohaniyahmu menolak. Itu memang sengaja Allah putus. Hubungan antara ruh dengan hayatat dunia diputus oleh Allah. Itu kalau kau mau. Tadi kan tanya bagaimana caranya untuk menyudahi hubungan ini lah gitu toh. Sebetulnya aku tahu kau ingin menyudahi karena wis konangan. Ngono ae lo, jujur ae. Aku ya tahu nom bos. Coba kalau nggak ada yang ngonangi, jalan saja. Makanya wis matur suwono nang Allah, nek aibmu itu wis konangan bojomu, wis roha. Itu berarti cara Allah membentuk hatimu untuk meninggalkan selain Allah dan menuju pada Allah. Allah memproses hamba satu dengan yang lain itu juga tidak sama. Tidak sama. Khusus bagi Anda yang belum terjangkit masalah asmara dengan orang lain seperti ini, Anda sudah mengerti tentang ilmu ini, wis fokus dzikir. Baru Anda tidak kecantol rondo kempling. Begitu loh maksudku. Dene tetap kecantol ya iku barokah ngono. Rondo lho sing kula maksud lho ya, ngoten to. Terus apa maneh sing ngerabi nek gak jenengan duda kono rondo gathukno ae setir padha irenge sir padha senenge dadi. Tapi jangan bertepuk sebelah tangan. Pun ada lagi monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gus, yang saya dari Cepu. Dari Cepu, Jawa Tengah, Kabupaten Blora. Ini juga sama Gus, masalah pribadi. Ya, mungkin juga akan jadi pelajaran yang lainnya juga. Semoga bermanfaat. Iya. Kebetulan saya ini calon wakil DPR di tingkat Jawa Tengah provinsi Gus. Cuma ada beberapa kendala yang saya minta petunjuk. Jadi ada beberapa peristiwa sebelum pencalonan saya itu saya sudah melakukan umroh di tentunya di Baitullah. Iya. Alhamdulillah setelah itu Gus ada banyak peristiwa karena saya mungkin doanya terlalu kebablasan di Makkah. Saya minta di derajat saya ditinggikan oleh Allah. Ternyata apa yang terjadi Gus? Ujian datang. Harta saya habis dengan begitu saja. Mobil juga hilang begitu saja, bisnis selalu ketipu hingga ratusan juta hilang. Dan yang terakhir, orang yang saya kasih dipanggil oleh Allah. Jadi harta hilang, dipanggil dalam arti mati, meninggal ya. Meninggal. Jadi sekarang sudah 1 tahunnya istri Gus. Dan alhamdulillah saya ditinggali anak 4 orang. Karena ada kewajiban atau karena nafsu atau karena ujian ini yang saya tanyakan di sini. Kebetulan saya dicaleg sama dengan P3 ini Gus. Kebetulan saya juga pengurus wakil sekretaris di DPC Kabupaten Blora. Di satu sisi itu tugas kewajiban karena saya ingin mengangkat partai P3 karena dari pesan dari Mbak Maimun untuk memperjuangkan P3. Tapi dari satu sisi ini modal sudah mulai habis, sehingga waktu itu setelah istri tidak ada itu seperti memang nyawa hilang separuh Gus. Keinginan apapun tidak ada, sehingga alhamdulillah tanpa saya ada teknik untuk mengecilkan perut, kecil sendiri Gus. Karena gratis turun berat saya 8 kilo. Jadi tanpa menghindari makanan yang goreng-goreng berkurang sendiri Gus. Dan alhamdulillah sekarang sudah pulih. Dan karena rahmatnya Allah 2 bulan terakhir ini saya tanpa kerja Gus,
tapi sudah menerima gaji 100.000 per hari tanpa kerja apapun. Uangnya ditransfer ke rekening saya. Dan ada peristiwa yang sangat aneh sekali ketika itu saya ada kasus di kepolisian harus melakukan denda karena waktu itu saya ikut biro travel umroh, Gus. Jadi saya menjalankan travel umroh itu setiap hari saya itu bisa mendapatkan pendapatan 10 juta sampai 20 juta per hari. Sehingga waktu itu saya ya alhamdulillah uang dengan mudah saya dapatkan. Tapi begitu seterusnya ketika saya umroh itu pun bonus, Gus. Mobil pun bonus. Akhirnya diambil oleh Allah semuanya. Dan saya izin sama istri, enggak apa-apa Pak, yang penting kita sehat. Ternyata dalam perjalanannya istri saya diambil oleh Allah, artinya meninggal dunia. Dan ini sangat terpukul sekali, bertubi-tubi ada apa ini kan gitu. Padahal waktu itu terus terang Gus ya, saya baru mengikuti Thariqah Syadziliyah. Jadi setelah kejadian itu beruntun sekali. Tapi yang sangat luar biasa ketika itu saya lakukan apa yang diajarkan di Thariqah itu, saya pasrah karena sudah ada nggak teman, Gus. Tidak ada teman, tidak ada saudara, tidak ada siapa-siapa ketika kita sudah hubungan namanya dengan hukum. Mereka ditelepon semuanya tidak ada, sehingga saya tidak punya siapa-siapa. Disitulah saya hadirkan bahwa Allah yang ada dengan saya. Saya harus mengganti pagi itu 90 juta, kalau tidak masuk penjara. Tapi dengan izin Allah jam 8 pagi ternyata uang sudah ditransfer oleh Kapolres sebanyak 180 juta, padahal saya nggak kenal Kapolres. Jadi mereka sudah mencabut cabutannya karena mereka sudah ditransfer oleh Kapolres yang saya tidak kenal Kapolres. Yang ini yang saya herankan, kejadian-kejadian ini yang sangat luar biasa. Nah ini di sini saya masih ada kewajiban yang saya laksanakan, yaitu untuk pencalekan, Gus. Baiknya gimana? Saya lanjutkan apa saya diam saja? Yang berarti Gus bilang tadi diam saja. Kalau saya diam harusnya saya pikir apa, Gus? Mungkin ada hal-hal yang perlu dibincangkan kepada saya atau ilmu, sehingga apa yang bisa saya lakukan dengan kejadian ini, dan mungkin ini apa yang terjadi pada diri saya berkenaan dengan kejadian yang sangat begini, Gus. Terima kasih Gus atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kala dawuh sapa Bang Haji Roma Irama, ketika posisimu dalam keadaan jaya, sing ngrubung iku sak pirang-pirang. Tapi ketika saat posisimu jatuh dalam penjara, laler gak gelem nemplek. Judulnya apa itu? Mencari teman. Judulnya sahabat ya. Iya. Wis, itu sudah menjadi karakter manusia, yang manusia hatinya dikuasai oleh sifat basariah, pasti seperti itu. Bapak Ibu, sebetulnya kami itu tidak faknya membahas kesuksesan duniawiyah, bukan fakih. Mungkin lebih ngefak jenengan daripada saya. Saya itu hanya ditugaskan untuk bagaimana sukses akhiratmu. Kalau lamat-lamat, tahu lamat-lamat ya? Samar-samar, sedikit banyaknya saya juga paham tentang bagaimana sukses dunianya. Lamat-lamat mungkin bisa kami tularkan. Berhubung materinya pada malam hari ini juga ada keterkaitan sukses dunia, apa yang harus dilakukan? Wis, sungguh merugi bagi seseorang ketika dia berpikir atau memikirkan tentang kesuksesan dunia sementara hatinya lalai kesuksesan akhirat. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqaillah. Sungguh sengsara, sungguh merugi orang-orang yang dalam hatinya berbicara tentang kesuksesan duniawiyah sementara dia lalai
dengan kesuksesan ukhrawiyah. Apa kesuksesan ukhrawiyah? Bertemu Allah. Memang Bapak Ibu, apa yang kusampaikan, ilmu ajaran tauhid itu mayoritas yang menolak itu menengah ke atas. Menengah ke atas, baik alimnya maupun sugiye ataupun pangkate. Sudah bersyukurlah panjenengan pada Allah ketika Anda dijatuhkan Allah seperti ini. Jenengan matur suwun nang Allah, sebab tatkala Anda tidak jatuhkan seperti ini tentang kesuksesan dunia Anda, nggak mungkin Anda sampai ke jaya baru. Iya, itu hitungan Allah. Nggak mungkin jenengan akan masuk di dalam thariqah sadiliyah lah gitu toh. Udahlah, jatuhnya kita di dalam pailit itu sebetulnya kita harus bersyukur pada Allah, karena dengan begitu maka mudah hati kita sadar untuk kembali pada Allah. Yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, apakah ku lanjutkan ini? Silahkan kau lanjutkan dengan catatan peganglah akhlak ilahiyah, monggo. Tapi jangan pernah kau lanjutkan manakala hati jenengan tidak memegang akhlak ilahiyah. Saya mengatakan seperti ini karena aku sayang sama kamu. Bahasa manusia, bahasa Allah, karena Allah meletakkan irodahnya terhadap Anda untuk mencalonkan Anda dan diperintahkan untuk berakhlak ilahiyah. Itu bentuk sayangnya Allah dari sifat rohim terhadap panjenengan. Nek jenengan gatekno mesti enak, mesti enak, gak kadek gak enak. Silakan dilanjutkan dengan catatan akhlak ilahiyah jenengan asto, jenengan bawa. Lah, akhlak ilahiyah itu tidak bisa terputus dengan aturan zikir sirul asrar. Cahaya itu tidak akan didatangkan Allah terhadap hati seseorang manakala dia belum berzikir. Titik. Terus bagaimana kalau cahaya makrifat di dalam hati tidak didatangkan Allah? Jadinya bagaimana? Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Orang-orang yang mengingkari ajaran ini dan tidak mau melaksanakan zikir untuk bisa sampai pada Allah, maka nafsu itu akan menjadikan bertengger terhadap diri kita, dan di situ akan menjadi gelapnya hati pada Allah. Urusan fisik serahkan pada Allah, nanti jadinya apa. Yang penting jalankan aja, lanjutkan. Tetapi di sela-sela itu jangan lupa hati sampean selalu memegang teguh tali Allah. Itulah yang kumaksud akhlak ilahiyah. Buka nanti di dalam surah Al-Baqarah 256. Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Pegang teguh tali Allah ini, pegang teguh. Jikalau Anda memegang teguh, bentuk jenengan memegang teguh, hati selalu berzikir. Zikir itu apa? Ingat. Ingat itu apa? Sadar kalau semua apapun yang terjadi datangnya dari Allah. Berarti kita tidak pernah mengakui kalau kita yang berikhtiar, berusaha, nggak pernah mengakui. Justru di situ Anda tetapkan semuanya yang berperan hanyalah Allah. Mana Allahnya? Hidup baik di dalam maupun di luar diri jenengan. Al-Hadid ayat 3. Huwal awwalu wal akhiru wadz zahiru wal batin. Nah itu. Aku yakin jenengan tidak akan pernah kecewa nantinya.
justru malah bahagia. Itu caranya Pak ya. Silahkan. Saya hanya bisa secara hablum minanas. Monggo. Silahkan. Hanya merestui aja. Anda lanjutkan. Urusan akhir nanti bagaimana, serahkan pada Allah. Wa aslimu lahu. Anda akan bisa pasrah secara total dengan benar kepada Allah. Awalnya jenengan wa anibu ila rabbikum, hatimu harus kembali dulu kepada Allah. Artinya sebelum Anda berjalan terus, hatimu terlebih dulu harus menyatakan semua karena Allah. Oke, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Gus tentang berdoa dan hasil dari doa. Dua ketetapan ini sama-sama ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berdoa itu sudah ketetapan Allah, dan hasilnya ketika ditolak ataupun diterima itu juga ketetapan Allah. Dari kedua ketetapan ini, manakah yang ditetapkan oleh Allah lebih dulu, berdoa atau hasil dari doa tersebut? Mohon penjelasan. Ya, manakah dari dua ketetapan tersebut? Iya. Ada korelasinya hasil dan dari doa yang kita panjatkan. Demikian mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ud'uni moro siro, menghadaplah siro kamu semua, ya. Ud'uni astajib lakum. Datanglah kau padaku. Bahasa syariat, jalu'o siro menyang aku, mintalah terhadap aku. Jikalau mintamu betul-betul pada aku, nah ini syarat yang tersembunyi di dalam ayat itu, tapi gak ditulis, cuman digoibkan. Apabila mintamu betul-betul padaku, maka iki jawab astajib lakum. Astajib, maka saya kabulkan apa yang menjadi permintaan. Kebanyakan orang itu mintanya tidak pada Allah. Loh, kok bisa? Bahasa lesan memang kau menyebut Allah, tapi bahasa hatimu, bagaimana kau dikatakan minta pada Allah lah kau tidak pernah bertemu? Lah lucu sih niki. Lucu sekali. Mestinya, makanya ayat ini, mestinya Anda harus bertemu Allah dulu. Makanya secara hakikat ud'uni diartikan sebagai datanglah kau padaku. Loh, ngoten lho. Aiwa anibu, lekas datanglah temui aku. Berarti nek ketemu Allah kan namanya makrifat. Berangkatnya dari hakikat. Lah hakikat itu ada ilmunya. Yastami'unal qaul. Kalau bahasa Nabi Adam, kalimatin harus diterima dulu. Pengajaran dinu tauhid, terus dilakukan, diamalkan, baru bisa ketemu Allah. Memang Bapak Ibu namanya ketetapan, tulisan, bukan takdir loh ya, bukan takdir. Bahasa syariat ketetapan itu sesuatu yang sudah ditulis, nggak bisa menjawab ini bisa dirubah atau tidak, nggak bisa. Tapi bahasa hakikat tulisan itu bisa diubah, yang mengubah Allah sendiri. Mana buktinya? Kehendak. Itulah tulisan di dalam hatimu ada kehendak.
Keinginan suatu saat akan berubah, bisa ya muqallibal qulub, akan gonta-ganti keinginan. Contoh, jenengan tadi sebelum ke sini ada keinginan untuk datang ke sini. Oke. Itu bisa berubah sebelum datang ke sini. Entah kau ubah menjadi keinginan, entah kemana, bisa. Tapi kalau sudah sampai di sini, nah ini namanya takdir. Takdir sesuatu yang sudah ini yang tidak bisa diubah. Kalau kehendak, ketetapan, tulisan itu bisa diubah, tapi sing ngubah iku namung Gusti Allah yang bisa mengubah, bukan kita. Gambarane ngene, Anda punya keinginan, Anda sendiri yang merubah, bukan orang lain. Sehingga Anda asalnya mau ke sini nggak jadi, entah kemana, entah anaknya sakit terus urgen, kemudian sampai ke rumah sakit menghantar. Lah keinginan akan berubah. Wis, ud'uni, datanglah kau padaku terlebih dulu. Walaupun Anda tidak minta apapun, kau datang. Innallaha ya'lamu ma fis sudur. Allah itu sudah tahu apa yang ada di dalam dadamu. Ini boleh sampai utarakan, boleh tidak. Walaupun tidak, Allah sudah tahu. Maka astajib, tak sembadani. Tapi yang unu bentuk Allah mengabulkan itu jangan dilihat dari sisi dohirnya, sampean lihat sisi batinnya terlebih dahulu. Apa? Anugerah yang paling mulia, bertemu Allah. Jadi saya ulangi, ketetapan itu bisa dirubah. Karena ketetapan itu belum menjadi takdir, masih kodok, belum kodar. Tapi yang merubah Allah sendiri. Sing penting iku ngeten, ud'uni dulu, udah temui Allah dulu. Wis, urusan sampean itu membawa kekarepan, wis, wa aslimu lahu, serahkan pada Allah. Allah pasti akan meletakkan sesuatu yang paling baik menurut pandangan Allah. Sama jenengan wau pengen nyalokno jadi dewan, wa aslimu lahu, serahkan pada Allah. Nanti apa? Keputusan Allah mesti terbaik. Anda jikalau membawa akhlak ilahiyah, bisa akan menerima segala keputusan. Takdir itu bisa Anda lelenggono, lho ngoten lho. Plong, istilahnya plong, nggak ada ganjelan. Jadi kolerasi antara disembadani atau tidak itu ada di ud'uni atau tidak. Datang menemui Allah atau tidak datang menemui Allah. Sing banyak kan gini hati kita, Allahumma ya Allah, hati menghadap sesuatu yang diminta supaya ndang lekas datang. Berarti hati kita menghadap makhluk. Berbentuk apa? Isyarah tadi. Sing dijaluk, padahal sing dijaluk yang diminta itu ke buku makhluk. Secara lesan kita berbahasa Allah, tapi sesungguhnya di dalam hati tidak pada Allah yang sebenarnya, Pak. Wes, sekarang saya kasih tahu gini. Kita punya tetangga punya kates. Anda kepingin untuk mendapatkan kates, menemui dulu yang punya kates, opo langsung ngambil kates? Ya terserah sampean. Kalau sampean langsung ngambil kates, resiko ya sampean terima.
Akhirnya Anda disebut maling. Wis ta Pak, dadi maling iku rasane gak enak. Melaku ngalor ya bingung, melaku ngidul ya bingung, khawatir. Seperti kita kasih seperti kita melihat kucing itu makannya itu hasil nyuri di dapur jenengan. Enggak, dia oleh makan bingung Pak. Coba kalau jenengan kasih makannya anteng, gak wedi diantem sandal. Sama, jenengan ngambilnya itu langsung ke kates. Nggih mamang ning ati, jangan-jangan ada yang tahu, jangan-jangan ada yang tahu. Kok umpama sampean itu menemui dulu yang punya kates, Pak D, kula nyuwun katese garwa kula nyidam. Garwa kula sakit madarane. Wis tah Pak. Pak D ku katese sak hektar. Gak mungkin jenengan ditolak, gak mungkin. Bahkan malah diewangi untuk ngambil lagi itu toh. Tapi lain loh, minta nek sak truk loh ya. Larinya itu ke pasar. Lain. Wong minta itu paling secukupnya, sesuai dengan permintaan iku mau. Aku yakin jenengan ketika ngambil atas dasar izin dari Pak D tadi, jenengan gak mamang Pak, gak takut diteriaki maling, gak takut ada orang yang lihat. Wis tah, intinya jenengan berjalan iku plong, tahu plong ya? Wis gak ada beban sama sekali. Coba jenengan ngambil gak menemui dulu ya. Wis tah, ngene kabeh ya tahu nglakoni kok, ya dah. Jasmani kita itu sejak kita akil balik wis tah sinten mawon pernah kita itu nyolong, wis tah mbuh nyolong kates, mbuh nyolong barang sing kecil, bahkan nyolong barang sing besar, wis tah gak nyaman. Oleh sebab itu kata Allah, ud'uni, temui aku dulu, setelah itu astajib lakum, tak sembadani. Jadi Bapak Ibu, pandangan hakikat kolerasi antara disembadani atau tidak miturut pandangan hakikat itu sama. Arti sama, hati sampean tidak ada ganjelan. Oke, ada lagi. Cukup? Oke. Bon, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa ilmu yang kita dapatkan dari Allah pada malam hari ini, senantiasa menjadi satu buah ilmu yang bermanfaat, menjadikan petunjuk bagi kita untuk ke depan lebih baik pada Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. Bismillah.